Mari kita berdoa. Tuhan berkati jam selanjutnya, berkati apa yang kami akan pikirkan tentang sebagian dari firman-Mu yang kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya membaca sendiri dari Keluaran ke-20. Di dalam ayat yang ke-12 sampai 17. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kita hari ini mulai berkhotbah tentang hukum yang ke-8. Kita sudah dengan kira-kira 7 kali membicarakan tentang jangan membunuh dan berkali-kali tentang jangan berzina. Sekarang hukum ke-8, jangan mencuri. Saudara-saudara sekalian, tidak ada satu agama, satu hukum, satu kebudayaan di dalam negara apapun zaman apa yang mengatakan pencuri itu adalah bermoral. Tidak ada satu adat yang merestui pencurian itu sebagai diizinkan, saudara-saudara sekalian. Tetapi satu hal yang menakutkan saya adalah yang disebut bandit dan semua pembajak dan perampok di dalam sejarah. Waktu sampai zamannya Mao Zedong, istilah itu dirubah. Mao Zedong tidak lagi melihat perombakan atau pencurian, perampokan itu dosa besar. Dia mengatakan istilah itu dirubah menjadi ci'i, artinya semacam pempeloporan daripada revolusi. Nah, ini satu hal yang banyak orang Tionghoa pun tidak perhatikan. Di dalam sejarah yang disebut perampok besar, perampok besar, perampok besar. Di dalam buku Mao Zedong mereka yang mengadakan revolusi. Yang menunjukkan perubahan ini adalah seorang yang sangat terpelajar di Jepang. Kita sekarang mau mengatakan pencurian itu diizinkan atau tidak. Kalau pencurian itu tidak diizinkan, kenapa? Yang mengatakan tidak diizinkan pencurian itu apa? Tetapi apakah curi itu begitu sederhana seperti seseorang pergi rumah orang lain di dalam keadaan tidak sadar orang lain diambil barang, itu namanya curi. Memakai cara dagang yang tidak beres lalu mendapatkan keuntungan besar, itu curi tidak. Nah, ini perlu kita pikir lebih tuntas. Karena kadang-kadang satu istilah yang bersangkut paut dengan moral, kalau sudah disalahgunakan, maka definisi-definisi yang tidak sesuai dengan Alkitab akan memimpin pola berpikirnya daripada manusia. Sehingga pada negara-negara tertentu, orang yang anggap beres, pada waktu sistem politik berubah, dia lari paling cepat. Komunisme datang ke satu negara, semua konglomerat lari dulu. Kapitalisme datang ke satu negara, semua miskin akan menjadi lebih miskin. Di sini ada satu hal, yaitu peralihan harta dari satu orang kepada orang yang lain dicampur tangani oleh politik. Sehingga terjadinya sesudah perubahan daripada masyarakat, baik dari mental maupun daripada kepunyaan serta properti yang biasanya tidak begitu. Saudara-saudara, ada semacam orang yang cocok di dalam sistem masyarakat ini. Kalau dicabut dan dipindahkan sistem masyarakat lain, mungkin hidup pun dia susah. Tapi kalau di tempat sistem lain lagi, dia mungkin menjadi berjaya luar biasa dan mempunyai kekayaan luar biasa karena sistem dan aliran serta adat daripada kebudayaan dan zaman itu cocok untuk memperkembangkan orang yang bersifat seperti ini. Di hadapan Tuhan tidak.
Tuhan tidak mengizinkan kita membela orang miskin. Tuhan juga tidak mengizinkan kita menjilat orang kaya. Di dalam kitab suci, kedua ekstrim ini dikritik dan dikatakan oleh para nabi dengan jelas sekali. Saudara-saudara sekalian, bagaimanakah bikin kebaktian di sini? Mimbar ini seimbang untuk mengerti segala sesuatu daripada sudut pandangan Tuhan, dari takhta Tuhan. Inilah kewajiban gerakan reform. Gerakan reform bukan dirikan sekolah teologi, belajar sistematik, lalu engkau sudah pintar, engkau sudah reform. Tidak. Saya tahu banyak orang belajar reform hanya mau mencuri semangat dan pikiran reform untuk mengerjakan hal yang sama sekali melawan semangat reform. Maka saya tidak akan berkompromi, saya akan berjuang sampai mati untuk membela kebenaran. Sekali lagi, kitab suci tidak mengizinkan orang Kristen membela orang miskin. Jangan membela orang miskin. Kitab suci juga tidak mengizinkan kita menjilat orang kaya. Karena kekayaan kemiskinan tidak menjadi substansi daripada watak seseorang. Kekayaan seseorang juga tidak bisa menjadi tanda kehormatan atau keremehan daripada seorang pribadi. Ada orang yang miskin sekali dan patut jadi miskin dan harus dikutuk. Karena kemiskinan adalah berdasarkan kemalasan, berdasarkan mentunda-tunda kewajiban, dan berdasarkan tidak menjalankan segala sesuatu yang harus dikerjakan sebagai wajib dan sebagai tanggung jawab dia. Ada orang menjadi kaya karena mereka memakai siasat, memakai cara-cara yang tidak jujur, dan memakai cara yang mencoleng, mencuri, yang tidak beres untuk mendapatkan kekayaan yang bukan bagian daripada mereka. Saudara-saudara, kekayaan bisa diperoleh dengan cara yang paling rendah wataknya. Kemiskinan juga bisa dicapai karena terlalu malas. Dua-duanya ini tidak disetujui oleh Tuhan. Itu sebab Alkitab tidak memperbolehkan kita memandang bulu lalu membuat perbedaan masyarakat hanya melihat pakaian, hiasan, kedudukan, makanan, rumah, dan segala sesuatu harta yang dimiliki oleh dia. Saudara-saudara sekalian, menjalankan kedua ini dengan secara seimbang itu tidak gampang, termasuk menjadi pendeta. Saudara-saudara, justru dunia ini mempunyai cara penilaian nilai yang begitu berbeda dengan cara Tuhan menilai nilai. Itu sebab Yesus berkata, yang dihormati oleh manusia adalah yang dibenci oleh Tuhan Allah. Saudara-saudara, kalau saya harus menghormati seseorang, saya mau tanya, apakah di dalam dia yang mengakibatkan saya harus menghormati dia? Kalau saya harus meremehkan seseorang, saya mau tanya, syarat apa yang bikin dia tidak bisa mendapatkan kehormatan saya sehingga saya harus menghina dia? Seseorang yang tidak mengerti bagaimana menghina dan bagaimana menghormati, orang itu tidak mungkin menjadi anak Tuhan yang baik. Seseorang yang tidak mengerti bagaimana menghina dan bagaimana menghormati secara standar yang cocok dengan pikiran Tuhan, dia belum mengetahui firman Tuhan itu apa. Saudara-saudara, saya tadi mengatakan Yesus dari tempat yang paling tinggi, dia lahir di tempat binatang. Saudara-saudara, anakmu ikut NRITC karena mesti antri mandiada, lu suruh pulang. Saya sangat kesal. Ada anak yang pulang karena tidak ada terlalu banyak waktu untuk pergi ke WC atau kamar mandi kurang air. Hanya karena itu saja pulang. Lalu firman Tuhan yang penting tidak didengar. Sebenarnya kesulitan engkau melarikan diri. Anakmu mau jadi apa? Kenapa tidak sabar? Tunggu. Lalu engkau baru mengerti. Begitu banyak orang miskin tidak ada air mandi bagaimana. Kalau pengertian itu menjadikan anakmu lebih mau melayani masyarakat. Seorang pendeta di Chicago kirim anaknya untuk berapa bulan ikut satu misi ke Filipina untuk melayani orang miskin. Akhirnya ditaruh tempat-tempat orang yang paling kumuh. Filipina terkenal ada daerah kumuh yang orang itu ambil makanan daripada sampah.
Dan anak itu dikirim ke situ. Anak pendeta saya kenal. 2 bulan kemudian tidak ada surat, tidak ada kabar. Papanya gelisah. Anak saya kemana? Maka dia terbang dari Chicago sampai Los Angeles. Lalu pindah lagi pesawat di Tokyo sampai di Filipina. Dia cari office pusat. Anak saya dikirim di mana? Bolehkah saya cari dia? Apakah dia masih hidup? Apakah kenapa sebab tidak ada surat kabar dan tidak sudah bisa sampaikan kabar saya? Di Kumuh itu tidak ada jalan, tidak ada nama, tidak ada nomor. Jadi kalau kirim surat juga tidak bisa sampai. Papanya dibawa oleh seorang terus masuk. Waduh, hujan keras sehingga air itu sudah sampai 40 cm. Dan begitu air sudah tinggi masuk ke tempat-tempat rumah orang miskin yang kumuh itu. Dan anak itu justru tinggal bersama dengan orang kumuh di rumah itu yang kebanjiran 40 cm. Waktu dia naikkan kakinya, celananya, dia angkat sepatu, menginjak di tengah-tengah air yang kotor sekali. Dia sampai di tempat anak tinggal, dia menangis. Karena apa? Tempat tidur itu 50 cm lebih tinggi dari tanah. Air sudah dekat di sini, dia tidur di situ. Pendeta itu mengatakan, "You tahu tidak, kalau you diutus ke tempat ini?" "Saya tidak tahu kalau begitu jelek." "Jadi sekarang you rasa bagaimana?" Dia menjawab, "Tuhan telah mendidik saya supaya saya tahu tidak semua orang enak seperti di Amerika. Orang di Amerika taunya menikmati, taunya satu hari berapa banyak uang, berapa air. Mandi 1 kali 2 ton air. Mereka terlalu enak. Ternyata di dunia sebelah sini sebenarnya masih banyak orang miskin seperti ini. Saya sedang dididik oleh Tuhan. Kenapa engkau tidak tulis surat? Saya tulis surat juga tidak tahu suruh siapa kirim. Tidak ada orang, tidak ada alamat di sini, tidak ada pos kantor. Lalu saya begitu gelisah, tidak tahu engkau di sini bagaimana, sakit atau tidak. "Pak, jangan terlalu khawatir. Engkau kan pendeta. Tuhan memelihara anaknya kan?" 2 bulan kemudian dia pulang. Sudah balik. Papanya tanya, "Hari depan engkau bagaimana?" "Saya mau jadi pendeta, khusus melayani orang miskin. Karena Tuhan sudah memakai kesempatan dan memakai pengalaman itu merubah seluruh hidup saya." Saudara-saudara sekalian, ada orang miskin yang tidak beres. Ada orang kaya yang tidak beres. Dan Musa berkata, jangan membela orang miskin. Kemiskinan harus ditelusuri. Kenapa? Kemiskinan yang berdasarkan pemerasan, penipuan, dan penindasan daripada lapisan yang tidak beres, itu akan mengakibatkan kemungkinan keminderan rakyat yang miskin, mengakibatkan pembunuhan diri atau hidup berkompromi, dan akhirnya sama sekali tidak berkonsep nilai, cuma taunya isi perut saja. Kemiskinan bisa mengakibatkan kebencian. Lalu orang miskin yang tetap harus hidup dengan baik-baik, tapi tidak mungkin mempunyai uang yang cukup untuk membiayai. Mereka akan menjadi perampok, perampas. Mereka akan orang jahat. Dan mereka dimasukkan penjara. Kemiskinan boleh menjadikan semacam kesadaran mayoritas yang miskin berkumpul menjadi satu partai untuk memperjuangkan hak asasi manusia melalui keberanian untuk melawan pemerintah dan militer, dan akhirnya menjadi revolusi. Nah, ini yang mengakibatkan Mao Zedong mengganti istilah perampok menjadi orang pahlawan di dalam revolusi. Saudara-saudara, di dalam sejarah ada seorang budak yang pikirannya pintar dan sangat kuat daya tarik untuk karisma memimpin orang-orang lain. Orang ini di dalam sejarah militer daripada kerajaan Romawi itu pernah mengumpulkan 100.000 budak-budak. Romawi tergabung daripada orang-orang yang begitu aristokratis, dan mereka memperbudak semua tawanan daripada musuh yang dikalahkan oleh peperangan di dalam kerajaan Romawi, dan jadikan mereka budak yang dijual seumur hidup, tidak ada hak untuk dibebaskan lagi, karena yang beli dengan uang telah memiliki mereka sampai mati. Mereka diperas waktu muda, syukur kerja berat,
cepat sekali. Waktu tua dibuang, dilempar karena sudah tidak ada gunanya. Maka orang yang pimpinan orang budak ini pikir, kalau gini kita mati, kita tidak ada pengharapan. Dia menghasut dan membentuk pelan-pelan itu 100.000 budak, semua terikat batinnya kepada pemimpin ini untuk mengadakan revolusi. Dan orang ini namanya Spartacus. Pernah dengar nama ini? Pernah lihat filmnya? Ya, Spartacus. Dan dia begitu mendapatkan hati orang-orang, sampai pada waktu dia ditemukan di satu grup, lebih dari ribuan orang kumpul di situ. Tentara Romawi mengatakan, siapa Spartacus? Coba aku. Mengaku sendiri kau Spartacus. Di tengah dari ribuan orang itu, terlalu banyak orang cinta kepada dia. Mereka tidak mau dia ditangkap. Mereka tidak mau dia dibunuh. Maka mereka lebih baik mati untuk dia. Lalu seorang yang bukan Spartacus berdiri mengatakan, I am. Sebelah bilang, I am Spartacus, Spartacus. Akhirnya ribuan orang mengaku Spartacus. Tentara Romawi tidak tahu yang mana yang Spartacus yang asli. Masa ribuan semua ditangkap. Penjara pun tidak cukup koki masa untuk mereka. Akhirnya melepaskan dia. Spartacus akhirnya dibunuh di atas kayu salib, mati beserta ribuan orang. Semua dipaku, semua ratusan salib itu dipaku. Waktu dipaku, adegan terakhir, istri sama anaknya yang lewat. Dia terus mencurur-curur air mata karena dia tidak bisa menjaga lagi istrinya. Dan istrinya akhirnya dirampas karena cantik oleh serdadu Romawi. Saudara-saudara sekalian, ada orang miskin, nasibnya sangat mengerikan. Dan mereka mempunyai jiwa yang besar, mempunyai jiwa pemimpin yang besar, yang kita tetap harus hormati. Ada orang kaya yang kekayaan luar biasa, tapi kerakusan dan sifat penghinaan itu menjadikan kita harus tidak bisa menerima dia. Alkitab mengatakan, jangan mencuri. Istilah jangan mencuri itu dimengerti seperti apa yang dikatakan di dalam hukum-hukum dunia kah? Saya mau tanya, pada waktu polisi menangkap orang pencuri, lalu dia melepaskan orang berdosa karena mendapatkan uang yang banyak, memberikan sokongan kepada dia. Siapa curinya lebih besar? Siapa moralnya lebih tinggi? Apakah Tuhan memihak orang yang melaksanakan hukum yang tidak adil di dalam pemerintahan? Kenapa mencuri? Manusia mencuri berdasarkan dia tidak cukup. Tidak cukup berdasarkan dia mempunyai pengertian kebutuhan lebih besar daripada fakta kepunyaan. Dan pengertian kebutuhan selalu dicemari oleh ambisi, kerakusan yang tidak seharusnya ada. Akibatnya adalah tidak puas dengan apa yang ada, mendorong dia untuk mendapatkan sesuatu yang tidak seharusnya didapat. Dan hal ini bukan terjadi pada pencuri, pencopet atau tukang-tukang copet di tengah jalan saja. Ini terjadi dalam setiap lapisan masyarakat, termasuk presiden-presiden. Kalau presiden-presiden dengan hak kuasa yang ada pada dia memperoleh sesuatu yang tidak seharusnya, dia tetap adalah pencuri paling besar. Maka teologi reform mengatakan a government could be a legalized robber. Pemerintah mungkin menjadi perampok yang melegalisasikan diri sendiri. Dalam filsafat daripada Friedrich Nietzsche, dia mengatakan moral dan standar etika boleh dibagi dua macam. Satu macam adalah orang yang kuat, ketakutan mayoritas yang lemah merampas hak mereka, maka mereka membuat hukum, bikin konstitusi untuk menekan, untuk mengatur, untuk menguasai mayoritas yang menjadi ancaman orang minoritas yang kaya. Itu hukum hanya menjadi antek-antek daripada orang-orang minoritas yang kaya dan kuat kuasanya. Ini etika macam pertama. Kedua, hukum ditegakkan oleh orang-orang mayoritas yang miskin untuk mengekang, membatas kekuasaan daripada orang kaya yang minoritas. Nah, ini ada dua macam ekstrim daripada siapa menjadi pembentuk konstitusi, siapa menjadi pembikin peraturan-peraturan, siapa menjadi penguasa daripada hukum itu.
Saudara-saudara, sehingga di dunia ini secara relatif tidak ada kebenaran yang mutlak. Di negara ini hukum yang berlaku akan dibuang oleh negara itu karena di situ tidak laku. Yang dianggap tidak beres di negara itu bisa berjalan baik di negara ini karena sistem pendukungan itu mempunyai filsafat yang berbeda. Saudara-saudara, sekarang homoseks, lesbian itu adalah minoritas. Secara tradisi khususnya abad pertengahan, kalau ada seseorang yang ditemukan dia melakukan homoseks atau dia melakukan sodomi, dia akan di-expose, diperkenalkan, dan dia akan dipukul sampai mati, atau dia akan dipotong kepalanya di hadapan umum. Sehingga penghukuman semacam demikian mengakibatkan makin lama makin orang takut mengaku kalau dia homoseks. Karena takut mengaku homoseks, maka kelihatan orang homo itu sedikit, tetapi mayoritas semua kelihatan beres. Sebenarnya banyak orang homo makin menyembunyikan diri secara rahasia untuk tidak diketahui oleh orang lain. Apakah betul dengan hukuman bisa merubah hidup manusia? Dengan ancaman bisa mengurangi orang yang dianggap melanggar hukum? Jawaban adalah tidak. Maka melalui ratusan tahun pelan-pelan hukuman mati diberhentikan. Dan homoseks dianggap semacam cara hidup melalui hak kebebasan manusia yang bisa dimengerti. Toleransi itu makin diluaskan. Akhirnya orang-orang juga cari tempat di mana lebih diterima. Di Amerika, kota yang menerima homoseks paling toleran adalah kota San Francisco. Saya tanya, kenapa San Francisco begitu indah alamnya, begitu rusak moralnya? Mereka bilang jangan mempersalahkan orang San Francisco. Yang disebut orang San Francisco adalah orang datang terus, akhirnya menjadi pembentukan San Francisco. Jadi komposisi penduduk San Francisco setiap tahun berbeda. Sampai 12 tahun yang lalu orang Filipina sudah 200.000 lebih di kota San Francisco. Di seluruh Bay Area orang-orang Asia Tenggara, orang-orang daripada Taiwan, daripada Filipina, daripada Vietnam, daripada Thailand, daripada Indonesia yang berada di San Francisco sudah lebih daripada 350.000. Di antara berapa juta saja penduduk, orang Asia Tenggara sudah begitu banyak. Pembentukan atau komposisi populasi setiap minggu berubah. Lalu engkau bilang, engkau orang San Francisco, mengapa begitu jahat? Siapa yang kau katakan? Lalu jawaban terakhir adalah karena kota ini agak toleran, maka homoseks lebih suka berkumpulan di sini dari seluruh Amerika yang ditolak di Iowa, yang ditolak di Nebraska, yang ditolak di tempat-tempat bagian negara yang lain. Mereka pilih San Francisco karena di situ orang terus sibuk dan tidak memperhatikan orang lain. Maka disebut itulah tempat yang banyak orang homoseks. Nah saudara-saudara, keadaan peralihan seperti begini mengakibatkan mereka rasa lebih aman. Itu sebab kalau orang mayoritas sudah banyak, mereka berani. Lalu minoritas yang ditekan. Di mana orang menjadi mayoritas, mereka menindas minoritas. Maka saya berkata satu kalimat, negara yang bisa memelihara kepentingan dan melindungi kaum minoritas, pemerintah itu pemerintah yang agung sekali. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian Nietzsche berkata, orang berkuasa pakai hukum untuk menindas yang dia lawan. Yang mayoritas, yang lemah memakai kuasa untuk menghukum minoritas yang lebih tinggi dari mereka karena ancaman. Maka hukum dunia adalah hukum relatif. Hukum dunia adalah hukum yang tidak beres. Maka dengan semua introduksi yang begitu panjang lebar, kita baru memasuk ke dalam apa artinya mencuri. Jangan kira pencuri-pencuri yang di Pasar Baru, yang ada di PRJ, yang ambil dompetmu itu melanggar ini. Ada pencuri-pencuri yang lain yang ada di gereja. Karena perpuluhan engkau tidak kasih kepada Tuhan, engkau pakai sendiri. Ada pencurian-pencurian yang tergaji di dalam pemerintah karena hak mereka lebih besar, tidak bisa diapain sama orang lain. Di dalam istana ada pencuri, di dalam gubernuran ada pencuri, di dalam pejabat dan semua menteri dan kementerian ada pencuri.
Di dalam semua sekolah ada pencuri. Jikalau mereka tidak mengerti secara at large, luasnya pengertian apa itu pencurian, maka kita tak mungkin mengerti akan ayat ini. Hari ini cuma introduksi sampai di sini saja. Minggu depan kita teruskan hukum ke-8. Jangan mencuri. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk pengertian-pengertian yang lebih daripada sekedar harfiah, lebih daripada sekedar dunia. Engkau berikan kepada kami melalui firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri bekerja di hati kami, buka mata rohani, celikkan hidup kami, jadikan kami orang yang mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.